Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pengusaha bisa melahirkan citra bahwa dirinya mampu memiliki tahanan ekonomi jauh di atas rata-rata kebanyakan orang. Menjadi pengusaha juga banyak diimpikan banyak orang karena label seorang pengusaha diyakini dia memiliki banyak uang. Nah, sore hari ini aku tidak mau ngomongin tentang pengusahanya, tetapi saya mau memberikan sedikit pemikiran terhadap sebuah statement yang saya temukan di video di YouTube yang dikeluarkan oleh seorang tokoh gitu ya, bahwa beliau berpendapat semua orang harus jadi pengusaha. Ya, saya nggak menyerang orangnya, tapi saya berpendapat gitu. Jika saja semua orang jadi pengusaha, wah udah kelar ini kita. Ini kehidupan kita udah kelar. Ya karena mungkin maksud beliau itu berpendapat, beropini, memberikan motivasi kepada sekelompok orang. Sayangnya ini diunggah di YouTube yang sifatnya publis, siapa saja bisa menonton video tersebut. Artinya jika dimaknai dengan serta-merta begitu saja bisa kacau gitu. Nah, saya tidak eh, mau menyebut orang atau siapapun, tapi saya mau berpendapat, mereaksi ketidaksetujuan saya dengan cara berpikirnya beliau gitu. Bukan bukan orang ya, bukan. Kita seorang misal taruhlah kita seorang pengusaha ya kan yang paling mendasar dalam berkehidupan sebagai seorang pengusaha adalah ya realitas gitu. Realitas saja, bukan bergaya seperti orang kaya, bukan bertingkah seperti orang kaya. Kalau orang-orang yang konteksnya masih bertingkah seperti orang kaya, wah pulang kampung momen lebaran nih, pakai Mercy, bertingkah, ya itu belum kaya, itu baru punya gaya, banyak gaya gitu. Udah itu gitu. Nah, kita berpikir ke arah ya kalau kita jadi pengusaha gitu kan kita harus realistis, nggak mungkin dong kita harus paksakan kita harus beli jet gitu padahal kemampuan finansial seorang pengusaha nggak melulu mampu sampai tataran itu gitu. Nah, kenapa saya ngajak realitas? Iya, nggak mungkin kalau kita nggak berpikir realitas kita bisa jadi seorang pengusaha. Bayangin gini, menurut pendapat beliau, kalau semua orang harus jadi pengusaha, kalau nggak dia adalah orang yang lemah. Halo, apakah hanya karena nggak jadi pengusaha terus masuk kelompok atau klasifikasi orang yang lemah? Saya kurang sependapat dengan statement ini ya. Ya pada prinsipnya boleh-boleh saja karena mungkin profesinya sebagai bisnis coaching atau apa ya financial advice apa financial advisor gitu atau apalah sebutannya nggak ngerti saya. Ya boleh-boleh saja kalau itu digaungkan, digeber, dibicarakan di forum yang memang khusus eh, digunakan untuk berkomunikasi kepada orang-orang yang calon pengusaha gitu. Misalnya forum calon pengusaha, forum calon pebisnis. Ya fine, itu bagus sebagai bentuk motivasi secara jelas kepada para peserta gitu. Nah, tapi kalau ini diunggah di YouTube, saya kurang sependapat. Saya bukan orang yang lemah, walaupun misalnya kekayaan saya nggak punya banyak uang, tapi kalau dikatakan oh, orang yang bukan pengusaha adalah orang lemah, saya nggak sepakat. Karena parameter lemah ini, waduh, luas banget ya. Tapi gini deh, saya mau mempublikasi ini untuk mengajak semua orang, termasuk bapak-bapak yang keren itu, agar berpikir realitas gitu. Ya taruhlah gini deh, kalau semua jadi pengusaha tuh siapa yang mau jadi pekerjanya? Nah, statement Bapak kalau kalau kita ngejauh gitu, statement Bapak, kamu adalah orang yang lemah. Enggak, kita ngomongin realistis. Sekarang, momentum sekarang adalah momentum yang jelas. Sebentar lagi
1 minggu ke depan bentar lagi akan ada lebaran, ya. Ada lebaran yang jelas ada cuti nasional yang hampir semua orang akan ambil momentum cuti ini untuk bertemu dengan keluarganya. Coba Bapak rasakan dah, Bapak pikirkan deh kira-kira siapa akan merawat kolam renang Bapak gitu kan, ya kan? Terus siapa kira-kira yang akan nyuci motor mobil Bapak gitu ya. Terus siapa yang akan merawat tanaman-tanaman bonsai Bapak kalau rumah Bapak dipenuhi banyak bonsai? Oke, kalau tidak dipenuhi banyak bonsai, siapa yang akan merawat kolam-kolam koi Bapak gitu kan? Siapa yang akan ngurusin tanaman segitu banyak? Halaman Bapak yang luas, kayak raya banyak, mobil banyak, garasi banyak. Siapa? Ini kita ngomongin realistis gitu. Jadi memang jelas tidak semua orang siap, tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Jadi jangan paksain agar semua orang jadi pengusaha. Ini konyol ini. Orang Allah ini udah menciptakan ada siang, ada malam, ya kan? Ya kan? Ada karyawan, ada pengusaha, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Ada dataran, ada lautan. Ini bentuk keseimbangan yang sulit dijelaskan kalau bukan ahlinya. Saya kan bukan ahli itu, tapi gitu kurang lebih. Nggak mungkin Indonesia akan diberi pengusaha, walaupun cita-citamu mau menciptakan jutaan pengusaha 1 tahun, itu udah yang realistis aja. Ya kalau memang sukses ya syukur alhamdulillah, tapi konsekuensinya ketika semua orang Indonesia jadi pengusaha, Bapak akan impor tenaga kerja, otomatis akan berdampak kepada banyak hal. Oke lah, mungkin kita bergerak kepada circle yang lebih sempit di komunitas Bapak aja, jadikan semua orang pengusaha. Terlama-lama juga antar teman kebingungan, Pak Cora, coba Pak ini ada tenaga pengganti di hari raya Idul Fitri atau tidak gitu. Saya butuh tenaga Pak buat nyuci, nyapu, semua ART saya pulang kampung. Dari gitu aja udah terbantahkan pendapatnya gitu. Nah mungkin saya tidak menyerang individu, saya tidak sepakat dengan opininya. Sekeren apapun, setinggi apapun posisi dia, karir dia keren kayak apa, komunitasnya segede kayak apa, tapi kalau pendapatnya seperti tadi bahwa dia paksakan semua orang harus jadi pengusaha, ketika ada sangkalan statement, enggak Pak, enggak semua orang jadi pengusaha, terus siapa yang kerja? Terus dianggap olehnya adalah itu statement orang lemah, itu keliru. Karena parameter besar, kuat, gede itu dari sudut frame pemikirannya. Sementara dari frame yang lain, Bapak enggak dalam. Ya mungkin Bapak hebat, tapi keceletot di situ. Ya nggak apa-apa lah Pak. Itu saja dari saya. Jadi saya secara pribadi tidak sepakat jika semua orang jadi pengusaha. Karena keseimbangan alam ini harus terus terjaga, kalau enggak kelar kita, ya kan? Harus ada panas, ada air, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada pemberi kerja, ada penerima kerja. Ini bentuk dari sebuah keseimbangan. Ya udah, kita nikmati ini, jalani, kita belajar menjadi baik. Kalau ataupun kita jadi pengusaha, ya jadilah, belajarlah jadi pengusaha yang lebih baik. Kalau kita jadi karyawan, ya udah, belajarlah jadi karyawan yang baik. Kalau kita jadi tukang sapu, ya udah, kita belajar jadi tukang sapu yang baik. Kita belajar untuk jadi baik aja dulu. Syukur-syukur bisa mempengaruhi sekitarnya agar ikut baik. Misalnya tukang sapu bermain dengan tukang ojek misalnya. Bisa mempengaruhi tukang ojek jadi lebih baik. Yang tadinya tukang ojek kalau pulang ojek nggak mau nyapu jadi ikut nyapu. Tahu cara nyapu yang baik, tahu cara ngelap kaca yang baik. Ya itu mungkin jauh lebih baik daripada paksain semua orang harus jadi pengusaha. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus.